tapi ya agak sedikit stres karena emang itu yang membuat saya datang ke sini. Oke, tadi perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah. Sepi juga sih karena siang-siang panas gini mungkin ya, jadi orang-orang nggak ada yang keluar atau keluyuran. Oke, kalau boleh saya tahu, kamu tahu saya dari mana ya? Dari teman saya kebetulan. Teman kamu. Iya, yang tadi nganterin saya ke sini. Oh, boleh tahu nih, kamu udah kenal saya belum? Udah tahu nama saya belum? Belum sih Bu, karena teman saya cuma spoiler dikit-dikit. Intinya karena keadaan saya sekarang yang kayak gini, makanya saya dibawa ke sini sama dia gitu. Ya, sebenarnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Siti Nurhalimah. Kamu bisa manggil saya Ima. Di sini saya sebagai konselor kamu yang akan membantu kamu mencapai tujuan. Gitu. Nah, sebelum kita mulai sesi konseling ini, lebih baik kita lupa saya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri? Oh iya boleh. Perkenalkan, nama saya Mala Abdul Mawada. Saya dari Pandeglang, saya biasa dipanggil Mala. Saya mahasiswa di UIN SMH Banten. Saya manggil kamu Mala aja ya, biar lebih akrab gitu. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, lebih baik kita berdoa bersama-sama dulu ya, Mala ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana? Tegang nggak? Sedikit. Ya. Oke. Kalau boleh saya tahu, kamu sudah pernah ikut konseling individual belum sebelumnya? Belum sih Bu, ini pertama kali. Karena saya juga ngalamin kayak stres kayak gini baru sekarang ini semenjak masuk kampus. Karena kebetulan saya kan maba gitu, dan teman saya ngeliat keadaan saya kayak gitu, ya dia merequest gitu, kayak request saya tuh harus datang ke sini gitu. Oke. Terima kasih ya Mala, karena kamu sudah mempercayai saya dalam konseling pada hari ini. Nah, karena ini konseling pertama kamu, saya akan menjelaskan beberapa hal penting dalam proses konseling agar kamu merasa nyaman dan paham prosesnya. Dan saya dan kita akan menyepakati beberapa hal penting terkait konseling ini agar berjalan dengan lancar. Nah, pertama ini ada yang namanya kerahasiaan. Nah, jadi ketika kamu bercerita, saya akan menjaga kerahasiaannya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya keterbukaan. Kamu bisa bercerita apa saja tanpa takut dihakimi oleh siapapun. Nah, yang ketiga ada kesukarelaan. Kamu dan saya sama-sama sukarela, antara kamu dan saya sama-sama sukarela. Dan ketika kamu ingin berhenti di tengah-tengah pas proses konseling ini, gak apa-apa, bilang aja ya. Terus yang keempat itu ada kekinian. Dalam konseling ini kita hanya berfokus pada masalah kamu yang sedang kamu alami saat ini, bukan yang lalu-lalu ketika SMA ataupun SMP gitu. Jadi permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Dan yang terakhir itu ada yang namanya kemandirian. Konseling ini tujuannya agar kamu bisa menemukan solusi kamu sendiri tanpa bergantung pada saya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi setelah dari sini saya harus berusaha walaupun saya minta bantuan ibu, tapi saya tidak ketergantungan dari ibu gitu ya Bu ya. Nah, jadi terus proses konseling ini berjalan sekitar 40 menitan. Sepakat? Sepakat. Oke. Nah, supaya proses konseling ini berjalan dengan lancar, bolehkah saya tahu kenapa
bukan tentang kejadian masa SMA atau masa SMP. Ini benar-benar kejadian yang saya alami saat-saat ini, akhir-akhir ini gitu ya Bu ya. Karena saya kan maba gitu, jadi saya ketika saya masuk ke kampus, dunia kampus, saya ngerasa kaget dengan semua yang harus saya jalani, kuliah sambil mondok gitu. Jadi kayak saya ngerasa saya harus mengerjakan yang mana yang terlebih dahulu saya kerjakan, apa sih waktu istirahat saya kapan ya gitu tuh. Jadi saya yang biasanya mungkin saya dulu juga sempat punya kegiatan yang full ya Bu ya, kayak di pondok tuh full kegiatan, tapi beda gitu waktu ke dunia kampus tuh rasanya kayak ini lebih padat, mungkin karena saya nggak ada pengurus yang ngurusin saya. Jadi kan waktu di pondok mah ya Bu ya nih, sedikit cerita, waktu di pondok kan kita walaupun capek jadwal padat itu ada yang ngarahin, kayak pengurusnya, mudabirnya, ustazah-ustazahnya. Tapi ketika saya masuk dunia kampus itu benar-benar pure saya ngejalanin sendiri, nggak ada yang kamu setelah ini ngapain, kamu setelah ini ngapain gitu. Yang saya tahu tuh cuma kamu harus ngerjain tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu, tugas ini belum selesai harus ngerjain tugas itu, tugas itu belum selesai harus ngerjain tugas ini gitu. Jadi yang saya tahu tuh sekarang, oh ternyata beda ya gitu di dunia kampus sama pondok waktu masih zaman SMA ini. Karena saya ngerasa kaget dengan semuanya, saya ngerasa stres, kayak saya harus kayak gimana nih, saya harus gimana dulu gitu sih Bu, kurang lebih gitu. Lebihnya ke kayak stres karena kaget sama pengenalan kegiatan saya akhir-akhir ini gitu Bu. Saya ngerti. Jadi kamu tuh stres karena tugas-tugas kamu juga yang numpuk ya Bu, yang malah ya. Dan pengumpulannya juga yang mepet-mepet gitu. Jadi jadi itu yang bikin aku saya harus ngerjain yang mana dulu gitu ya Bu ya. Oke. Biasanya kalau misalnya kamu lagi stres kayak gitu, kamu tuh suka ngatasin tekanan yang bikin kamu stres tuh kayak gimana? Paling aku kalau lagi stres itu ya aku jajan-jajan yang bikin mood aku baik lagi gitu ya Bu ya, karena Gen Z ya kita. Jadi aku setiap kali stres dengan semua tugas, ya udah aku mending cari boba atau aku mending cari cilok biar lebih relax dan ngerasa tenang gitu ngadepin semua tugas-tugas yang di belakang tuh kayak menghantuin gitu, atau tidur gitu aku nyelesainnya. Tapi nggak cuma jajan dan tidur, tapi setelah self reward itu aku yang ngerjain lagi gitu biar aku mood aja, aku ngelakuin itu biar mood aja gitu. Karena kamu suka bikin daftar-daftar tugas nggak sih? Daftar tugas gimana tuh? Tugas kayak daftar-daftar Tugas yang harus aku kerjain gitu. Iya. Pernah bikin, tapi aku ternyata belum bisa konsisten, masih belum bisa produktif gitu. Makanya itu yang bikin aku datang kesini gitu. Berarti ketika kamu bikin daftar-daftar tugas itu, kamu ngerasa kayak makin pusing gitu ya? Iya, makin pusing sih enggak Bu, cuma ngerasa ya Allah ini kapan waktu istirahatnya, yang padahal di jadwal itu aku ada waktu istirahat, cuma aku ngerasa kayak waktu istirahat aku sebentar banget gitu tuh Bu. Berarti kamu ngerasa bingung ya gimana cara ngituin waktunya ya? Oke. Jadi walaupun waktu itu udah terjadwal, tapi ternyata aku belum bisa produktif gitu. Makanya itu yang buat aku bisa kesini gitu. Makanya aku gimana ya caranya buat produktif, gimana ya caranya buat konsisten sama jadwal yang udah aku buat gitu tuh Bu. Makanya aku minta bantuan ibu di sini. Izin tanya nih ya, gimana perasaan kamu saat kamu ngadepin tekanan yang bikin kamu stres? Gimana perasaan kamu? Panik sih lebihnya. Karena yang tadi saya bilang itu, baru juga selesai tugas ini, ternyata ada tugas itu. Selesai tugas itu, datang lagi tugas ini. Gitu. Jadi saya panik, kayak dikejar-kejar apa ya, kayak dikejar-kejar apa gitu di belakang tuh gitu. Makanya bikin stres. Itu wajar sih sebenarnya, malah ya. Tapi apa kamu pernah nyoba gitu hal-hal lain gitu biar kamu bisa ngelola stres kamu, kayak misalkan kamu ngalihin pikiran kamu, kayak kamu nonton TV dulu atau enggak nyetel musik dulu gitu,
ngerjain tugas sambil musikan gitu ya Bu ya, sebagai Gen Z biar lebih mood gitu kan. Cuma ternyata kalau aku pasang lagu lagi ngerjain tugas tuh ngantuk yang ada. Jadi ini tuh harus gimana gitu ngikutin mood, ngantuk juga mood aku, tidur bangun tidur waktu mah habis gitu ya Bu ya, tugas belum dikerjain gitu kan ya Bu ya. Oke. Kamu bagus sih udah pernah ngelakuin langkah yang itu gitu. Tapi kita juga bisa nih ngelakuin teknik-teknik lain yang bisa mengelola stres kamu. Aku boleh tahu contohnya apa saja sih teknis-teknis yang dimaksud tadi? Oke. Jadi contohnya tuh kayak misalkan nih kamu bikin yang mana yang perlu diprioritasin gitu. Kayak misalkan tugas yang paling penting dan paling mendesak banget. Nah, itu kamu prioritasin yang itu dulu gitu. Karena saya juga waktu kuliah saya pernah gitu. Pernah melakukan, jadi kita tuh bikin prioritas-prioritas yang penting dulu. Oh jadi saya harus melakukan mengerjakan gitu ya Bu ya, mengerjakan tugas-tugas yang lebih awal mana yang dikumpulin gitu. Ya, yang Jadi prioritas utamanya gitu. ngerjain tugas yang aku jadi prioritas dulu yang mungkin bisa dibilang dirinya lebih awal gitu Bu. Kalau misalnya kamu setuju nih mau bikin prioritas yang lebih penting dulu, saya bisa membantu kamu nih gitu buat bikinnya gitu, biar lebih terarah gitu. Gimana? Sepakat? Sepakat. Oke. Senang dengan tawaran Ibu. Oke, saya sangat mengapresiasikannya karena kamu ingin mencoba hal baru gitu kan. Iya, sampai di sini paham kan? Kita ya. Kamu siap berkomitmen bakal ngerubah yang tadinya Panik. ya suka panik kayak gini jadi lebih tenang sekarang? Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau tengah-tengah aku ngerasa ada kendala atau ngerasa belum efektif, aku boleh hubungin Ibu. Ya, kalau kamu udah berkomitmen kayak gitu, nanti kita bakal ketemu lagi di sesi minggu depan. Gimana? Siap? Siap. Sepakat ya berarti. Nah, kalau sepakat, berarti nanti minggu depan kita evaluasi kembali tentang diri kamu di sini. Ya, di sini maunya jam berapa? Boleh, saya bisa jam berapa sebisanya Ibu, seluang Ibu, karena kan Ibu yang jadwalnya padat mungkin ada. Ya, kita sepakat dulu nih mau kapan? Mungkin minggu depan di Ba'da Zuhur. Kalau Ibu ada waktu, Ibu bisa kabarin saya. Oke, kalau misalkan nanti kamu ngerasa susah gitu, jangan ragu ya buat hubungin saya. Siap Ibu. Nah, sekarang apa proses konseling ini bisa saya cukupkan? Bisa, karena alhamdulillah saya merasa lebih tenang dan mulai bisa melihat setelah ini saya harus seperti apa gitu.